yang mana aja? Oke, Dek. 네, 안녕하세요 semuanya. Salam kenal ya. 만나서 반가워요. Oke, perkenalkan aku Valeska. Teman-teman di sini boleh panggil Valeska Sam atau Chua Sam, ya, atau boleh panggil Sam aja kalau ingin menanyakan pertanyaan nanti atau memanggil aku gitu ya. Oke, jadi perkenalkan nama aku Valeska. Aku di sini sebagai Korea tutor di kelas Halman Korea di batch 6 ini dan aku merupakan student atau murid di Korea University of Arts tahun depan ya. Dan aku juga sudah pernah mengambil topik 5 yaitu topik 5 ini kira-kira seperti IELTS gitu lah ya. Jadi kayak sertifikasi bahasa Korea di topik level 5. Oke, kalau buat teman-teman nih di sini mau connect di LinkedIn atau ingin follow Instagram, berikut LinkedIn dan Instagram aku ya. 네, 우리가 다시 같이 한국어를 배웁시다. Kita sama-sama yuk belajar bahasa Korea bersama-sama. 네, 감사합니다. 네, 만나서 반가워요. Salam kenal semuanya. Oke. Ini boleh langsung dimulai ya, Kak Lintang? Boleh, Sam, boleh. Oke, boleh ya. Oke deh. Oke, mungkin sebelum kelasnya dimulai, aku pengen kenalan nih sama satu-satu dari teman-teman semuanya yang sudah hadir di malam ini. Oke, mungkin mungkin untuk pertama, kalian boleh kenalin nama, lalu hobi, dan kenapa atau motivasi apa yang teman-teman di sini ingin ingin belajar tentang bahasa Korea. Jadi motivasinya apa? Ingin belajar Korea atau mungkin ada kesenangan sendiri. Lalu asal universitasnya dari mana gitu ya. Jadi nama, hobi, asal universitas dan motivasi belajar Korea. Oke, mungkin aku boleh mulai dari Kak Risma. Oke, Kak Risma. Bismillah. Annyeonghaseyo, Ya, Sam. 안녕하세요. 네. Eh, 제 이름은 리스마라고 합니다. 네네네. 만나서 반갑습니다, Sam. Oke deh, 만나서 반갑습니다, Kak Risna, Risna 씨. Oke deh, 그러면 Kak Risna sendiri sekarang kuliah di mana? Lalu mungkin boleh diceritain nggak Kak motivasi dalam belajar bahasa Korea itu sendiri apa? Deh. Em, aku lulusan dari UN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusannya Pendidikan Bahasa Arab. Terus hobinya menulis. Dan Deh. motivasinya ingin belajar bahasa Korea itu karena sebelumnya di batch 2 udah pernah juga ikutan kelas bahasa Korea, jadi pengen lebih meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Korea gitu tentunya. Dan Oke. untuk meningkatkan skill bilingual juga nggak hanya di bahasa Arab atau bahasa Inggris dan native juga di bahasa Indonesia gitu sebagai orang Indonesia. Tapi ingin lebih lagi gitu saya. Oke deh. Wah, keren banget ya. 너무 멋있어요. Kak Risma. Alhamdulillah. Oke dek, Manasa 반가워요. Oke, mungkin Kak Risma boleh tunjuk satu peserta lain. Oke, boleh. Temen aku dari batch 2, Muhammad Rian, kalau masih ingat ya. Aku masih notice ke Muhammad Rian. 네, 안녕하십니까, 여러분. 저는 Muhammad Rian Ibneda. Uh, aku udah lulus kuliah di Universitas Syafuala Banda Aceh. Ya, aku juga dulu pernah ikut yang batch 2. Hobiku membaca. Uh, uh, Kenapa sih aku mau ikut lagi? Aku pengen ngulang lagi karena aku punya cita-cita aku mau lanjut S2 ke Korea antara mohon doanya mungkin tahun depan gitu. Antara KAIS atau SNU saja. Bunga Pemidah. Oke deh, Manasa 반갑습니다. Wah, keren banget ya. Kak Rian ya? Kak Rian ya? Oke ya, Kak Rian. KSM. Deh, oke deh. Manasa 반가워요. Rian sih, deh. Oke, kalau mungkin nanti udah terbang ke Korea, 연락해 주세요. Boleh kabar-kabar ya, Kak?
네, 말씀하세요. Oke, 네, 알겠습니다. Oke, mungkin Riansi boleh tunjuk satu peserta yang lain untuk melakukan 자기소개 atau perkenalan diri ya. 네, 가마시, 가마시 ada? Ada. 네, 안녕하세요, Kak Gama. 네. Ya, annyeonghaseyo. Halo, nama aku Gama. Aku tinggal di Bogor. Aku udah lulus DUT. Hobinya nulis, terus nonton film, motivasi belajar bahasa Korea supaya aku bisa nonton drama Korea tanpa baca subtitle. Nah itu. Wah, oke. Dede 알겠습니다. Oke, kalau boleh tahu, K-drama yang paling disukai apa nih, Kak Gama? Kemarin habis nonton Doberman, terus kayak Vagabond, terus Oke, apa lagi Dede. ya, banyak deh. Oke, jadi lebih ke action gitu ya, Kak ya? Ya, lebih ke action sama trailer. Ah, Dede. Wah, sama dong, sama-sama. Oke, mana mana so 반가워요, Kak Gama. Oke, boleh tunjuk peserta lain ya, Kak? Nih. Aku nunjuk iPad Pro, siapa itu? Oh, iPad Pro aku, Kak. Oke, mungkin yang lain ya, Kak. Itu Oh iya, device lain, ya, device lain aku, Dia. Hai, Deh. perkenalkan, nama saya Dia Salma. Saya insya Allah baru lulus tahun ini dari Poltekkes Kemenkes Bandung. eh Hobi saya jalan-jalan, jadi motivasi saya ikut ke kursus Korea ini karena ingin tahu cara basic bahasa Korea sendiri. Terima kasih. Oke, 감사합니다. 만나서 반가워요. Nice to meet you, Kak Edia. Oke. Oke, mungkin Kak Edia boleh tunjuk peserta lain? Kak Atika. Oke, Kak Tika, 안녕하세요. Annyeonghaseyo semuanya. 안녕. Perkenalkan, nama saya Atika Ramadini dari Sumatera Selatan. Saya merupakan lulusan dari Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Motivasi saya belajar Korea ialah karena saya suka Korea itu sudah dari SMA sebenarnya. Jadi saya pengen aja belajar eh, Korea dari nol dan bisa berbahasa Korea. Jadi eh, walaupun suka drama Korea itu nggak terlalu, tapi pengen belajar bahasa Korea itu aja sih sesungguhnya. Oke. Jadi Kak Atika suka K-drama dan K-pop deh. Sama dong, Kak. Ya, oke, sama. Kita sama. 만나서 반가워요. Senang bertemu dengan Kak Atika deh. Oke. Boleh pilih peserta lain ya, Kak? Mungkin Kak Afifatun. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 이름은 아프파입니다. saya dari Unity Malaysia. Hobinya nonton konten NCT. Oke, Motivasinya pengen kalau nonton tanpa subtitle. oke. 만나서 반가워요. Oke. Makasih banget ya, Sam. Oke. Kak Afifa boleh pilih peserta lain juga ya? Kak Nabila boleh? Oke ya. 안녕하세요. 안녕하세요. 저 이름은 나빌라 라마다니입니다. 네. dari Universitas Islam Negeri Sinabung Jati Bandung. Ini hobi buat belajar bahasa, nonton kayak reality show gitu.
오케이, reality show. 오케이, 오케이, Kak Nabila. 만나서 반가워요. 오케이. 오케이, Kak Nabila boleh pilih antara Kak Hanifah atau Kak Salsabila? 네. Halo semuanya. 네, 안녕하세요. Ya, Kak Bila. Oke, Kak Bila mungkin boleh perkenalan diri, nama, asalnya dari mana, lalu motivasi belajar bahasa Korea dan juga hobi ya, Kak. 혹시 apa bisa on mic atau ada kendala? Halo. Oh, deh. Ya, halo, halo. Halo. Kak. Ya, ya. Hmm? Halo. Perkenalkan, nama saya Salsa. Saya berasal dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Bandung. Hobi saya nonton drakor. Alasan ikut kursus ini ingin belajar bahasa baru. 오케이, sip. 네, 멋있네요. 오케이. 네, 만나서 반가워요, Kak Salsa. Oke, mungkin terakhir Kak Hanifah boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ada suaranya? Saya Ada. Dek. ya, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mahyaro Ajeja. Dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. 네. 오케이. 야, 오케이, Kak Hanifah. 네, 만나서 반가워요. 네, 괜찮아요. Gak apa-apa, Kak Nabila. 네, gak apa-apa. Oke, Kak. Nah, karena kayaknya semua peserta sudah perkenalan diri ya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke materi hari ini. Oke, mungkin kemarin saya udah nanya ya di grup, kira-kira dari teman-teman udah ada yang pernah belajar Hangul atau belum, dan setengah sudah pernah dan setengah lagi belum, oke? Jadi mungkin untuk materi hari ini kita bakal lebih fokus ke Hangul atau alfabet Korea, mulai dari membaca dan menulis, oke? Ya, jadi mungkin sedikit introduction dulu nih. Hangul itu pertama ditemuin oleh siapa sih? Hangul itu pertama ditemukan oleh namanya King Sejong ya. King Sejong atau Sejong Daewang di tahun 1443. Jadi Hangul ini atau alfabet Korea itu sebenarnya berasal dari aksara Cina, namun karena King Sejong ini merasa terlalu sulit untuk dibaca oleh masyarakat, makanya dia mencetuskan yang namanya Hangul. Oke, Hangul sendiri ada 11 konsonan dan 17 huruf vokal ya teman-teman. Jadi sama seperti mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, di sini teman-teman harus hafal dulu namanya Hangul ya. Ada 11 konsonan dan 17 vokal atau 28 huruf. Oke, kita mulai dari yang awal dulu ya. Moum atau vokal. Yang pertama itu adalah A. Jadi cara hafalnya atau cara membedakannya itu kalau misal A, panahnya ke arah kanan. Panahnya arahnya ke kanan. Jadi pertama-tama boleh gambar circle atau lingkaran terlebih dahulu, lalu garis lurus dan juga garis ke samping. Jadi di sini teman-teman boleh sambil praktekkan di sebuah kertas atau di iPad atau di HP ya, boleh coba dicoret-coret biar terbiasa nantinya dalam menulis Hangul. Ini namanya A, bacanya A seperti A bahasa Indonesia. Ingat kalau A panahnya ke sebelah kanan. Nah, kalau ini itu juga mungkin sama ya, dua-duanya panahnya ke kanan. Cuman kalau yang ini mungkin perbedaannya ada 2 panah. Ya, ada 2 panah. Nah, kalau misal ada 2 panah ini gimana? Kalau ada 2 panah, teman-teman tinggal tambahin Y di depan vokalnya. Jadi yang tadi kan kalau misal hurufnya ke kanan atau panahnya ke kanan itu A.
Kalau ada 2 panah ke kanan, berarti ya. Oke, ya. Jadi kalau kalau ada 2 panah, selalu depannya Y. YA, YO, atau YU gitu ya. Harus ada Y-nya. Kalau 2 panah. Oke, A dan ya. Dua-duanya ke kanan panahnya. Oke. Selanjutnya, ini kebalikannya nih teman-teman. Ini kebalikannya panahnya ke kiri. Oke, kalau panahnya ke kiri, kita bacanya O. Oke, walaupun dia tulisannya EO, tapi bacanya O. Jadi kayak huruf O, cuman mulut kita harus buka lebih lebar ya. O. Jadi seperti lonjong teman-teman. Ya, O, lonjong. O. O. Oke, ini untuk panah yang di sebelah ke kiri. Oke, O. Jadi kalau misal ada 2 panah gimana? Kalau ada 2 panah, ini juga 2 panah menghadap ke kiri. Berarti pastinya O dong, kan hadapnya ke kiri. Lalu harus ditambahin apa kalau ada 2 panah? Ditambahin Y. Ya, jadi bacanya yo. Yo. Bukan yeo, tapi yo. Oke, yo. Oke. Lanjut, vokal selanjutnya ada huruf U. Oke, kalau ini mulutnya teman-teman juga harus menyerupai lingkaran ya. Jadi O, O. Kalau yang ini O. Kalau panahnya sebelah kiri O. Kalau panahnya ke atas O. Ya, O. Oke. Kalau ini panahnya ke atas, jadi sama huruf atau lingkaran dulu, baru garis ke bawah dan juga garis ke samping. Ini tulisnya harus berdempetan atau nempel ya. Jadi teman-teman nggak boleh tulis seperti ini ya. Ini salah. Harus nempel ke lingkarannya. Oke, ini O ya, O. Oke. Selanjutnya sama kalau misal panahnya ke atas berarti O. Ini ada 2 panah jadi tambahin Y. Berarti ini cara bacanya Y, O. Oke, bacanya yo. Yo. Bukan yo, tapi yo. Oke. Oke. Nah, next. Kalau tadi kan panahnya ke atas ya, teman-teman. Next, panahnya ke bawah. Kalau panahnya ke bawah, ini U. Oke, U. Sama seperti, bacanya sama kayak U di Indonesia gitu ya. U. U panahnya ke bawah. Oke, ini U. Oke. Nah, kalau panahnya ke bawah, ada 2 panah, tambahin Y dan U. Makanya bacanya U. 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 Oke, seperti you dalam bahasa Inggris, atau kamu dalam bahasa Inggris, you. You. Oke. Next. Next, mungkin untuk vokal basic selanjutnya, yaitu E. Oke. E ini identik dengan garis tanpa panah. Jadi garis horizontal. Oke, garis horizontal bacanya E. Walaupun tulisnya EU, tapi kita bacanya E. Ya, menurut teman-teman juga harus menyerupai garis horizontal ya. Jadi kalau bacanya E. Oke, ini E tanpa garis horizontal. Oke, dan vokal basic terakhir adalah I. Jadi kalau misal I, garis vertikal ya, garis vertikal. Mungkin cara gampang hafalnya itu seperti ini. Kayak I dalam alfabet bahasa Indonesia. Jadi I, hurufnya vertikal. Oke, I. Oke. Sampai sini udah cukup paham teman-teman? Atau terlalu cepat? Boleh salah satu dari kalian on mic mungkin? Aman, Sam. Oke, Dek, 감사합니다. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya, kita lanjut. Kita lanjut ke compound vowel. Kalau yang tadi itu huruf vokal basic ya. Jadi basic, terus sekarang kita belajar yang compound atau yang gabungan. Oke. Oke, mungkin kita lihat yang pertama ya. Oke, mungkin Kak Edia. Oke, Kak Edia boleh kasih tahu nggak
Yang Hangul ini itu huruf apa, Kak? Yang panahnya ke kanan. D. Oh, huruf A. D 맞아요. D 맞아요. Betul. Oke, huruf A. Kalau yang di sebelahnya, Kak? Huruf I ya? D I. 맞아요. Huruf I. Karena dia vertikal aja, nggak ada panahnya. Oke. Nah, jadi huruf ini atau Hangul ini, huruf vokal ini, itu bacanya E. Ya, gabungan dari A dan I. Tapi bacanya bukan AI ya, teman-teman. Bacanya E. E. Kayak huruf E, tapi mulut kalian juga harus lebih lebar ya, bukannya E. Oke. Ini cara tulisnya yaitu garis vertikal dulu, lalu garis horizontal, dan garis vertikal lagi. Seperti huruf H. Pokoknya kalau Hangul yang seperti huruf H, bacanya E. Oke, E. Oke, selanjutnya sama nih teman-teman. Nah, ini kan ada dua panah ya, dua panah. Satu dan dua. Oke, satu dan dua. Nah, kalau ada dua, harus ditambah Y. Kan kalau misal satu seperti huruf H, itu kan AE. Karena ini ada dua panah, makanya harus tambah Y di depan. Jadi bacanya Y. Oke, Y. 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 네, 맞아요. Ya, betul Kak Bu Saina. 네, 맞아요. Y. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini juga vokal gabungan ya. Jadi compound vowel itu merupakan vokal gabungan. Oke, mungkin di sini aku mau nanya Kak Nabila. Kak Nabila bisa on mic atau masih terkendala koneksi, Kak? Oke, bisa ya. Oke, Dek. Oke. Mungkin boleh kasih tahu Kak, yang ini huruf vokal apa ya? Vokal O. D, 맞아요. Eo. Ya, betul. Tulisannya EO tapi bacanya O. Betul. Betul Kak Nabila. D, 맞아요. Oke. Kalau sebelahnya Kak? D, 맞아요. Oke. Ya, O ditambah I itu sama dengan E ya teman-teman. E. Oke. Secara pelafalan dia emang mirip dengan yang sebelumnya. Kalau yang ini, yang kayak huruf H, itu E. Jadi mulutnya lebih besar ya teman-teman. Kalau yang ini E. Jadi lebih ke menyamping. E. E. Oke. Bukan OI, sekali lagi bukan OI, tapi E. Oke. Walaupun ini tulisannya sedikit mirip gitu ya dengan OI. Oke, tapi ini dibacanya E ya. E. Oke. Oke, next juga sama. Ini ada dua panah, ya kan? Kalau tadi yang huruf ini itu ada O dan I, E. Oke, E. Karena dia ada dua panah, makanya harus tambah Y. Berarti bacanya Y. 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 Ini Y. Ini Y. Y. Mulutnya lebih besar. Y. Oke. Oke, next. Mungkin ini sedikit lebih sulit atau sedikit lebih complicated lah ya, lebih kompleks. Oke, mungkin untuk vokal gabungan selanjutnya aku 저는 가마시. Oke, 가마시. Ini gabungan vokal apa aja ya, 가마시? Itu O sama A. Oke. Oke, Kak Gama tadi sudah pernah belajar, belum ya? Sudah pernah belajar bahasa Korea? Dulu sih, udah dulu. lama, tapi udah lupa. Oke, lupa. 괜찮아요. Gak apa-apa. Oke. Kalau O dan A digabung, itu bacanya wa ya teman-teman. Wa. Oke. Bukan owa, tapi wa. Mungkin biar lebih cepat hafalinnya, yaitu coba sebutkan atau baca oa secara bersamaan, secara cepat. Oa, oa, oa. Lama-lama kan jadi wah. Oke, jadi kalau misal ada gabungan seperti ini bacanya wah. Ya, walaupun dia gabungan, bukan cara nulisnya bukan seperti ini ya teman-teman. Jadi
lingkarannya cukup ditaruh di huruf pertama, yaitu O. Jadi ini namanya wa. Oke, wah. Oke, next. Oke, mungkin aku mau nanya Kak Atika. Oke, Kak Atika boleh kasih tahu nggak ini ada huruf vokal apa aja nih, Kak? O D, dan 맞아요. gimana? Yang E, pakai huruf H. Ya? bukan? Ya, betul. E. atau A. Kalau ditulisnya emang A ya, tapi bacanya E. Betul. Jadi 잘했어요. Good job, Kak Atika. Oke. O ditambah E. Owe. 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 Kalau lama-lama jadi W. Oke. W. W. Mungkin di sini teman-teman sering dengar gitu ya, di K-drama kadang-kadang ada conversation weyo atau W. Ada yang tahu nggak artinya W itu apa? Kenapa? Ya, betul. D 맞아요. Betul. Mengapa? W, mengapa? Ya. Jadi, cara menulisnya seperti ini ya. Jadi, gabungan O dengan E. Bacanya W. W. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Oke, kalau ini, oke, aku mau nanya Kak Rian. Rian 씨, 혹시 이거는 어떻게 읽어요? cara bacanya? Oke, ada huruf vokal apa aja Kak di sini? Itu ada O sama I, Sam. 네, 맞아요. O, I. Oke, mungkin di sini teman-teman mikir, oh, O ditambah I, pasti wi. Ya, tapi sebenarnya bukan ya teman-teman. Ini salah satu, deh. Oh, Kak Rian mau jawab bacanya gimana Kak? Wow. Oke. Sedikit benar, sedikit salah gitu ya. Oke, ini O ditambah I itu bukan wo, tapi W. Ya, W. W-E. Oke, ini mungkin sedikit berbeda ya sama yang tadi kita sudah belajar. Kalau yang tadi kan ada mirip-miripnya lah ya. Kayak O ditambah E jadi W. Ya, tapi kalau ini itu sedikit irregular istilahnya atau khusus. Jadi kalau misal O ditambah I sama dengan W. Oke, W. Kalau ini W. Mulutnya lebih besar, W. Kalau ini lebih kecil ya, menyamping. W. W. Oke. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Kak Risma. 혹시 이거는 ada vokal apa aja, Kak? U dan O. 네, 잘했어요. U dan O. Oke, Kak Risma tadi udah pernah join yang batch 2 ya, Kak? Oke, mungkin inget gak ini bacanya gimana? Wo. 네, 맞아요. betul. Oke. Wo. Atau bacanya wo. Ya, wo. Wo. Kan O yang ini, yang sebelah ke sebelah kiri panahnya O. Lalu kita tambahin U jadi wo. 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 Bukan wo, tapi wo. Wo. Oke, 네, 잘했어요, Kak Risma. Oke, next. Oke, mungkin aku mau nanya Kak Salsa. Kak Salsa mungkin boleh kasih tahu ada vokal apa aja nih Kak di sini? U dan E. 네, 잘했어요. betul. U dan E. 맞아요. U dan E kita bacanya W. Ya, kayak ngomong U dan E bersamaan sekaligus secara cepat gitu ya. W, 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 W. Oke, jadi ini bacanya W. Sama dengan yang ini. Ya, sama dengan yang ini. Mungkin secara spelling emang sama, makanya itu bahkan orang Korea pun kadang-kadang suka salah gitu ya, suka salah tulis antara OI, gabungan OI dengan OE tadi. Ini, UE tadi ya. Dua-duanya sama-sama W ya, teman-teman. Dua-duanya sama-sama W. Oke. Oke, terakhir aku mau nanya
Kak Hanifah mungkin. Boleh, Kak Hanifah? Ini ada huruf vokal apa aja? Ya, Huruf U sama I. 네, 맞아요. betul. U dan I. Oke. Ui, ui, wi. Jadi bacanya wi. Oke. Wi artinya kalau dalam bahasa Korea udah ada artinya wi. Wi itu artinya atas. Oke. Mungkin di sini teman-teman kalau dulu tahu lagunya Wi Are, Wi Are, lagunya Exit itu wi artinya atas gitu ya. Wi artinya atas. Oke deh. Oke. Oh, udah terakhir nih teman-teman. Udah vokal gabungan terakhir. Oke. Mungkin di sini aku mau nanya. em, oke. Siapa ya? Balik ke Kak Edia mungkin ya. Kak Edia? Ya, Ya. Oke. Mungkin di sini ada huruf apa aja, Kak? sama I. 네, 맞아요. betul. 맞아요. 잘했어요. Nice job. Oke. Dan I. Oke. Kalau dan I bacanya juga ei. Oke. Bacanya ei. Ei. Oke, ei. Oke. Oke, sip. Oke, selesai teman-teman. Jadi ini huruf vokal dari Hangul, oke? Masih huruf vokal ya, yang konsonan nanti habis setelah ini ya. Ini huruf vokal. Jadi ada yang tegak, ada A, Ya, O, Yo, I, sama E. Ya, ini namanya vokal tegak yang berdiri ya, berdiri. Tinggal teman-teman lihat nih, arah panahnya kemana, ke kiri atau ke kanan. Lalu ada berapa panah? Ada 1 atau 2. Oke. Lalu yang kedua ada tidur. Kalau tidur dia horizontal ya garisnya. Lalu ke atas atau ke bawah. Atau nggak ada panahnya sama sekali. Oke. Ini O, Yo, U, Yu, E. Oke. Next ada campuran atau compound vowel namanya. Oke, ini wa, oa, we. Ups, we. Lalu ini we ya. O tambah i, ingat. Kalau O tambah i khusus untuk O tambah i jadi we. Oke, selanjutnya ada wo. We. Sama ya, ini sama ya. Cara pelafalannya juga sama. Lalu wi dan ei. Oke. Oke, mungkin kita langsung ke latihan aja ya, teman-teman. Oh ya, jadi untuk penulisan itu kalau untuk huruf tegak ya, dia vokalnya selalu di sebelah kanan ya, sebelah kanan seperti ini. Oke, kalau hurufnya yang tidur itu dia posisinya di bawah ya, posisinya di bawah. Oke, posisinya di bawah. Mungkin ya seperti ini ya. Jadi kalau misal tegak dia pasti di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri, ini kalau misal lingkaran, itu berarti dia silent, bukan konsonan ya. Silent, gak ada suaranya. Oke, jadi ini A, Ya, O, Yo, I, E. Tapi yang di sebelah kiri biasanya umumnya diganti dengan konsonan. Ya. Kalau misal tidur, tulisnya di bawah. Oke, jadi bukan seperti ini ya teman-teman, bukan seperti ini. Tapi seperti ini. Ya, di bawah, bukan di samping tapi di bawah. Jadi harus dihafal antara Hangul tegak maupun Hangul tidur. Dan juga ini campuran seperti ini penulisannya. Oke, sekarang kita latihan ya teman-teman. Oke, mungkin coba kita main cepet-cepetan lah ya. Cepet-cepetan, ada yang tahu nggak ini Hangul apa? U dan I. U dan I. Ya, cara bacanya? Wi. I. 맞아요. betul. Tadi Kak Afifa sama Kak siapa ya tadi? Oke, Kak Afifa dan Kak Busaina kalau nggak salah ya. Oke, 네, 잘했어요. Oke, 네, 그러면 selanjutnya. Ada yang tahu ini Hangul apa? 맞아요. betul. Sip, ya. Walaupun di sini mungkin kayak nempel ya antara lingkarannya dengan
O-nya, tapi sebenarnya kalau ditulis itu pisah ya teman-teman, tidak boleh digabung. Oke, ini hanya karena dia font, makanya dia terkesannya tergabung gitu ya, atau nempel. Oke, next, ada yang tahu ini Hangul apa? Dan Wo. betul, 네 맞아요. Kak Nabila 잘했어요. Kak Busaina 잘했어요. Kak Risma 잘했어요. Kak Afifah 잘했어요. Oke, ini wo ya, wo, bukan wo, tapi wo. Oke, oke, mungkin ini 네 I. 맞아요. I. betul, 맞아요. semua betul. 잘했어요. Good job. Oke, i. Gampang ya kalau kayak I aja dalam bahasa Indonesia. Ya, garis lurus. Oke, next. E. E. Mana? E. Betul, betul semuanya. Betul. Kalau dalam penulisannya I, ya, I. Oke, next. U. Betul, U. betul, betul. Semuanya 100. Oke, 100점. U ke bawah, kayak huruf T ya, kayak huruf T, U. Oke, D. Nah, ini nih selanjutnya teman-teman. Yang tadi saya bilang irregular atau khusus. Bacanya gimana? W. Dek, 잘했어. Oke. Yang tadi bilang oi siapa ya? Oke, ya. Jadi yang ini tuh bukan oi ya teman-teman, tapi w. Betul. Ya, ini makanya kenapa saya bilang khusus, karena dia sedikit berbeda dengan kalau dipisah gitu ya. Kalau dipisah emang oi, tapi kalau digabung w, jadinya ya, w. Oke, next. Oke. Betul. Yes, betul. Ya, ke kiri. Oke, kalau ini Yo. 맞아요. yo. Oke, sip. Yo. Oke. Next mungkin kita coba ke ini ya. Misal dua kata sekaligus ya. Ini dua kata atau dua huruf sekaligus. Oke. Mungkin di sini aku coba pilih ya. Coba pilih. Aku mau ke salsa. Boleh dibaca, Kak? Ini bacanya gimana? Yo. 네, 맞아요. 잘했어요. yo. Oke, dia ke atas lalu ada dua panah, makanya dia yo. Oke, sip. Next, mungkin Kak Edia. Berarti kalau itu Ya. ya Ini A, lalu yang sebelah. I. Ya, betul. Ai. Bacanya kayak satu kesatuan ya, Kak. Ai. Jadi bukan Ai. tapi ai. Betul. Oke. Fun fact, ai itu artinya anak ya. Boleh dicatat teman-teman. Jadi kalau ai artinya anak gitu ya. Ai artinya anak. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini mungkin Kak Hanifah. Boleh coba baca? Yo. 네, 맞아요. betul. 여우. Oke, bacanya 여우. Kayak satu kesatuan, sama. Bukan 여우, tapi 여우. Oke, jadi kayak disambung gitu ya. 네, 잘했어요. Kita lanjut ke Kak Busaina. Kak Busaina. Boleh diulang? Ui. Oke. Oke, yang sebelah kiri bacanya gimana, Kak? Yang ini? Oh. Ya, betul. Lalu iya. yang sebelah kanan? I. Betul. Jadi kalau dibaca secara bersamaan gimana, Kak? W. Oke. Oke, mungkin ini sedikit tercampur dengan yang compound vowel tadi ya. Ya, memang kalau misal O dan I digabung. Kalau digabung, ini W. Tapi kalau ini itu termasuk dipisah ya, Kak. Karena ada dua lingkaran. Oh, iya.
Ya, jadi kalau dua lingkaran ini berarti 2 huruf gitu ya hitungannya. Jadi bacanya oi. Oi. 맞아요. 오이. 오이 artinya mentimun. Oke, oi. Nih, kita lanjut ya. Oke, mungkin ini Kak Risma, 혹시 네, 읽으세요? boleh dibaca? Weo, 네, 잘했어요. 왜요? artinya? kenapa? 네, 맞아요. 오케이, 네. 왜요? kenapa? 오케이, 왜요? 잘했어요. 그러면 다음에는 nextnya Kak Rian, boleh dibaca? A. 네, 잘했어요. A. 오케이, sip. A. Oke, bukan OI ya, bukan OI. Ini E ya, yang ini E. Oke. Oke, mungkin selanjutnya boleh Kak Nabila. Uyu. 맞아요. Oke, uyu. Ada yang tahu nggak uyu artinya apa? Susu. Ya, betul. Dek, 잘했어요. susu. Kalau misal banana uyu berarti susu pisang. Kalau misal choco uyu berarti susu coklat gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Korea ada namanya Konglish atau Korea English. Jadi kayak kopi sama dengan coffee atau kopi. Oke, kayak banana juga Konglish ya. Dari kata Inggris banana atau pisang. 오케이, 잘했어요. 그러면 이거는 yang ini boleh ke Atika. Ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dulu, Kak. Yang sebelah kiri E. 네, 맞아요. Sebelah kanan itu E lagi kan? Iya, Jadi yang satunya pakai A, satunya pakai E. Oke, cara bacanya boleh diikuti ya teman-teman. Yang di sebelah kiri bacanya E. Mulutnya lebih gede. E. Oke, boleh coba di repeat. E. 맞아요. E. Oke, kalau yang di sebelah kanan itu E. Jadi mulutnya lebih sempit dan juga lebih lebar ya. E. Kalau yang di sebelah kiri E. Oke. 네, 잘했어요. 오케이. 그러면 이거는 뭐예요? Ini apa, Kak Edia? Boleh. Yang di sebelah kiri dulu. Wa. 맞아요, betul. Kalau yang Wa. ya. Sebelahnya W atau bukan? Oke, kalau W dia ada garis lagi ya, Kak. Oke, coba kita bedah. Oke, coba Kak Edia kita bedah. Ini yang ke bawah panahnya. Ini huruf apa, Kak? U. B, 맞아요, betul. Lalu yang ke sebelah kiri panahnya. O. O. 맞아요. O. Jadi ini bacanya wo. Sorry, wo. Oke, wo. Boleh diulang nggak? Wo. Betul. Wo. Oke, bukan W tapi wo. Ya, gabungan antara U dan O. Oke, coba yang ini terakhir Kak Afif, sorry. Kak Afif boleh dibaca yang kiri. D. W. Betul, 잘했어요. 그러면 yang selanjutnya yang kanan? Ni. Betul. Oke, sip. Oke. Itu aja untuk vokal. 혹시 여러분은 질문은 있으세요? Ada pertanyaan dari teman-teman? 질문이 있어요? 네? Yang lain? 있어요. 있어요. 오케이. Kak Risma 있어요. 네, 뭐예요? 질문? pertanyaannya apa? Kalau hurufnya itu Sen kan misalkan ada yang AE itu ya.
itu kayak panjang sebelah atau memang harusnya seperti itu atau nggak apa-apa kalau nggak panjang sebelah juga? Oke, yang ini betul? Iya, yang seperti itu. Oke, ini sebenarnya simetris ya Kak, cuman ini tulisan Sam aja yang agak sedikit tidak rapi gitu ya, tapi dua-duanya simetris ya, dua-duanya simetris. Gak ada yang lebih panjang, gak ada yang lebih pendek. Kayak huruf H, oke, seperti huruf H. Ini hanya font aja sih, makanya dia terkesannya kayak nggak simetris gitu. Oke, Oke, 감사합니다, 쌤. oke. Kalau dari teman-teman lain, 혹시 질문 있으세요? Ada pertanyaan? Mau nanya, Dek, ya Kak Edia? tadi teh kan ada yang kayak O-nya itu nempel ke Oh iya, vokalnya, ada yang enggak, itu kayak kenapa gitu? oke. Mungkin di ini ya Kak, yang ini betul? Iya, yang itu. Oke, mungkin yang ini ya. Oke, mungkin dijelasin. Oke, ini itu hanya karena font ya Kak. Karena font di komputer dia makanya kesannya seperti nempel ke lingkarannya. Tapi kalau ditulis harus dipisah ya Kak, seperti ini. Ini juga dipisah ya. Jangan digabung. Oke, kalau digabung itu sebenarnya nggak ada sih di bahasa Korea yang vokal tegak tulisannya digabung dengan lingkaran atau konsonan di depan ya, jadi dipisah. Oke, kecuali untuk huruf O yang tidur, O dan Yo. Kalau O dan Yo emang dia harus nempel dengan lingkaran atau konsonan. Jadi jadi semua vokal kecuali O, huruf O ditulisnya dipisah ya, dipisah. Cukup menjawab Kak Edia? Iya, terima kasih. Oke deh. Oke. Yang lain ada pertanyaan 혹시 질문 있습니까? Oke deh. Kayaknya 없어요. Sepertinya nggak ada. Sudah, Sam. Oke deh, 감사합니다, Nabila Shi. Oke, kalau gitu kita lanjut ke konsonan ya. Konsonan namanya 자음. 자음. Kalau yang tadi vokal namanya moon. Oke, kita ke konsonan ya. Oke, ke konsonan. Ya, ini namanya giok. Boleh coba kita baca sama-sama, teman-teman? Giok. Iya. Mancayo. Iya. Betul. Oke. Cara penulisannya huruf garis horizontal terus ke huruf vertikal, disambung ya, seperti ini. Oke. Ini teman-teman di sini tidak perlu menghafal yang ini ya. Ini cukup tahu aja gitu ya, nama alfabet atau nama konsonannya apa. Tapi teman-teman hafalin G sama K. Jadi huruf seperti ini atau konsonan seperti ini itu bisa dibaca G atau K. Tergantung posisinya. Kalau misal posisinya di awal, dia bisa G, bisa K. Tapi kalau posisinya di akhir, dia jadi K. Nah, konsonan awal dan konsonan akhir itu seperti apa? Kalau konsonan awal itu dia di depan. Ya, kalau ini di depan, kan yang ini G, lalu yang huruf belakangnya A. Berarti ini dibacanya G. Oke, jadi alfabet Hangul ini sebenarnya kayak main Lego, teman-teman. Jadi kayak digabung satu sama lain ya, digabung lalu disusun, ditumpuk gitu. Oke, ini K. Kalau di depan sih biasanya pakai G ya, pakai G, K. Tapi kalau di akhir, misal seperti ini, ya, ini yang atas kan A, lalu yang bawahnya G. Makanya dia bacanya jadi ak. Oke, jadi pokoknya kalau konsonan yang posisinya di bawah itu dia K. Ya, K. Jadi ini bacanya ak, bukan ag, tapi ak. Kalau di depan bacanya G ya, teman-teman. Kalau bacanya di depan G. Jadi ini bacanya kiyok. Bukan kiyok atau kiyok, tapi kiyok. Oke, jadi ini huruf G atau K. Oke, selanjutnya N. Nien, namanya Nien. Boleh dibaca teman-teman? Nien. Nian. Nin. Nin. Nin.
네, 맞아요. 니은. Oke, ini nggak ada perbedaan ya teman-teman. Kalau maupun di awal maupun di akhir dua-duanya n, ya n. Oke, mungkin kadang-kadang tuh murid-murid tuh suka terbalik ya antara G dan N. Mungkin terlihat mirip, cuman arahnya beda ya. Yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya di bawah, terusnya ke bawah. Oke. Oke, yang ini D atau T ya. Kalau misal dia di awal bacanya D. Tapi kalau dia posisinya di akhir atau di bawah bacanya T. Jadi ini bacanya diget. Oke, boleh dibaca teman-teman diget. Diget. 네, 맞아요. Oke. Yang ini kan D-nya di depan, makanya dia dibacanya D. Kalau D-nya di bawah, dia dibacanya T. Jadi ini bacanya diget. Oke. Ini seperti kotak tapi nggak ada kurang satu gitu. Ya, seperti apa ya? Seperti pintu yang nggak ada tutupnya gitu lah ya. Oke, ini namanya diget. Oke, next. Ini R atau L. Kalau dia posisinya di depan, itu bacanya R. Mungkin teman-teman di sini sering lihat saranghe. Ya, saranghe. Di sini L-nya kan posisinya di depan ya, teman-teman. Makanya dia menggunakan R. Bukan L. Bukan salanghe, tapi saranghe. Ya, ini bacanya real. Boleh dibaca? Real. 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 Iya. Oke, ini bentuknya kayak ular ya, kayak ular pokoknya L atau R. Tergantung kalau misal L-nya di akhir dia jadinya L. Kalau real-nya di depan bacanya R. Oke. Oke, next ini juga cukup mudah seperti kotak M ya. Miem. Miem. Boleh dibaca? Miem. Mien. Baca yuk, miem. Oke. Ingat, M seperti kotak ya, M. Atau mungkin cara hafalnya mouth. Mouth kan M. M, mouth. Mouth seperti kotak. Mouth. Oke. Oke. Next, ini antara B dan P. Oke, kalau posisinya di awal, dia jadi B. Kalau posisinya di akhir, dia jadi P. Oke, jadi ini bacanya biyep. Oke, ini kan B-nya di bawah, makanya dia jadi P. Oke, jadi bacanya biyep. Boleh dibaca, teman-teman? Biyep. 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 네, 맞아요. biyep. Oke, biyep ya. B. B atau P. Oke, nah ini namanya siot. Bisa S, bisa T. Tergantung posisinya. Oke, jadi sebenarnya Hangul itu mudah. Cuman kadang-kadang kita sedikit kebalik-balik gitu ya. Posisinya, kalau posisinya beda, bacanya lain gitu ya. Jadi kalau ini S, kalau di depan bacanya S. Siet, kalau di depan bacanya S. Jadi ini C. Tapi kalau posisinya di bawah jadi T. Jadi ini bacanya siot. Oke, siot. Oke. Ini seperti umbrella ya, umbrella atau payung. Jadi koma ke sebelah kiri dulu arahnya baru ke kanan. Oke, sebelah kiri, sebelah kanan ya. Oke, next iyeng. Oke, iyeng. Ini kayak lingkaran aja. Oke, gak harus lonjong, gak harus ke samping, pokoknya lingkaran. Oke, lingkaran aja. Oke, namanya iyeng. Nah, iyeng ini kalau misal dia di depan posisinya, dia itu tidak ada suara ya, teman-teman. Jadi di sini ini I ya. Jadi si O ini itu tidak memiliki suara, tapi berperan sebagai pelengkap. Pelengkap karena dia gak ada konsonannya. Jadi awalnya vokal, huruf vokalnya aja. Oke, tapi kalau dia hurufnya di akhir atau posisinya di akhir jadi eng. Oke, jadi kalau misal seperti ini, ya, ini kan yang atas A,
Oke. Yang circle atau bundarannya di depan. Makanya A. Dia nggak ada suara kalau di depan. Tapi kalau di bawah dia jadi eng. Jadi bacanya ang. Ya, ang. Jadi tergantung. Kalau posisinya di depan nggak ada suara. Kalau posisinya di bawah eng. Oke. Next ada J. Ya, J. Jiet. Ya, jiet. Ini juga sama kayak S tadi. Kalau misal dia di depan, bacanya J. Tapi kalau dia di bawah, bacanya T. Oke, mungkin karena beberapa dari teman-teman baru belajar Hangul, baru belajar Hangul, aku rekomendasikan coba baca yang atasnya aja, yang konsonan awalnya aja. Misal seperti ini. Misal ini, berarti teman-teman hafalinnya ini G. Oke, ini N. Ini D. Oke, ini L. Ini M. Ini B. Ini S. Ini eng. Ini J. Ya, untuk konsonan akhir nanti aja utamain yang konsonan awal dulu aja ya. Karena yang akhir nanti ada namanya bajim, istilahnya bajim. Oke. Jadi utamain yang konsonan awalnya dulu saja. Kalau yang baru belajar ya. Oke. Next, ini seperti C, cuman dia ada atapnya ya teman-teman. Ini C. Ya, C. Kalau di bawah dia dibacanya T. C. Oke, mungkin kalau J itu ada beberapa cara penulisan ya. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Dua-duanya benar kok teman-teman. Ya, yang penting mirip aja ya, mirip aja. Ini juga sama, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sama dua-duanya. Oke, ini C. Oke. Next, ini K. Jadi dia kayak K, tapi ada kayak sedikit hembusan H-nya. K. Kalau dia di akhir jadi K. Ya, jadi K lah ya, ini huruf K. Oke, kalau teman-teman mau chatting nih, misal punya teman Korea ya. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia kita bilangnya WK ya. WK atau hahaha. Kalau dalam bahasa Korea, cara menggunakan WK itu kalau di chat ya, kita pakai ke. Ke artinya kayak hahaha atau lucu gitu ya. Ingin menertawakan sesuatu, ini merupakan sebuah slang kalau dalam chatting ya. Dalam chatting nggak digunakan untuk daily conversation atau berbicara. Jadi untuk chatting aja. Ke. Biasanya untuk ya ketika kita menemukan sesuatu lucu atau entertaining gitu ya. Oke. Next, ini T. Ya, seperti huruf E. Mungkin sedikit mirip sama K. Kalau ini kayak F terbalik, kalau ini E. Ya, ini bacanya T. Oke, tiet. T. Oke. Next, ada P. P seperti angka Romawi 2 ya, P. Seperti ini. Ya. Seperti angka Romawi 2 itu P. P. Piep. Oke. Next ada H. Hiet. Ini juga sama, kalau misal dia posisinya di akhir, dia jadi T. Kalau posisinya di awal ya bacanya H. Tapi teman-teman yang baru pertama kali belajar, cukup hafalin kalau ini H aja. Oke, yang konsonan akhir mungkin nanti saja, nggak apa-apa. Ini H, hiet. Oke, ini juga ada beberapa versi dalam menuliskannya. Ada yang seperti ini, atau ada yang seperti ini. Dua-duanya benar. Oke, sip. Oke, jadi dalam bahasa Korea itu ada namanya kayak alphabet song gitu ya. Jadi ini bacanya Kanadara mabasa ajatakapaha. Ya, ini kayak ibaratnya urutan aja sih, urutan dalam alfabet Korea gitu ya. Oke.
Coba kita boleh, bentar, tulis dulu ya. Ada beberapa huruf dalam alfabet Indonesia atau alfabet Inggris yang nggak ada di Hangul. Misal kayak huruf F, huruf W, huruf Z, huruf V. Ya, ada beberapa yang tidak ada. Oke, teman-teman, boleh semuanya yuk unmute dan coba kita nyanyi barengan ya. Oke. Kanadara Mabasa Ayah Jakarta Oke, 맞아요. 가나다라 마바사 아자 차카타파하. Oke, boleh teman-teman ingat sendiri gitu ya. Oke, mungkin. Nah, kalau yang tadi ini namanya itu huruf atau huruf konsonan single ya, single. Oke, sekarang kita belajar yang double. Oke. Mungkin aku di sini mau nanya Kak Afif. Kak Afif di sini huruf konsonan apa nih, Kak? Iya, G. Ya, G-nya ada 2. Oke, kalau G-nya ada 2, itu jadi K ya, teman-teman. K. Oke, jadi K. Bukan G, tapi K. Oke, misal seperti ini. Jadi ini ada 2 kan, ada 2 G. Bacanya bukan G, tapi K. Oke, K. Oke. Next ya. Oke, kalau yang ini huruf apa nih, Kak Hanifah? Konsonan apa? Diet. Ya, 맞아요. diet. Diet D kan? Ya, D. D atau T ya. Kalau misal 2D, ada 2D seperti ini, 2D. Jadinya T. Ini rumus mutlak ya teman-teman, jadi nggak mungkin berubah. Nggak mungkin D. Jadi T. 2D sama dengan T. T. Ya, ini nggak bisa jadi konsonan akhir. Jadi pasti selalu di depan. Selalu di depan. Oke, coba selanjutnya Kak Gama. Bukan. Oke, ya. P atau B? Ya, betul. B. B-nya ada 2. Oke, B-nya ada 2. BB sama dengan P. Ya, mungkin salah satu kata yang mungkin teman-teman sering lihat gitu ya. Oke. Kalau 2B jadi P, coba mungkin Kak Risma boleh bantu baca yang ini, yang di bawah ini. Jadi Apa? 맞아요. Apa artinya? Ayah. Betul. Oke, apa. Bukan aba, tapi apa. Oke, apa. Tapi bukan juga, bukan pakai P ya teman-teman. Ya, bukan pakai P. Jadi ada beberapa, ini emang dari akarnya itu pakai B, 2B. Oke, 2B. Gak pakai P ya. Kalau misal apa seperti ini bacanya apa, seperti apa bahasa Indonesia. Tapi kalau yang di bawah ini itu apa. Jadi A sama P-nya ini digabung gitu bacanya. Apa. Kalau yang ini apa, seperti apa dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Next mungkin Kak Salsa, boleh dibaca ini konsonan apa ya, Kak? S. 네, 맞아요. S2 ya. S2 itu dibacanya sama S, tapi S-nya lebih panjang gitu ya. S-nya lebih panjang. Kalau dia di akhir jadinya T. Oke. Ini tulisannya tidak digabung ya teman-teman, jadi S-nya dipisah seperti ini. Ini karena font aja, jadi terkesannya digabung gitu ya. Oke. Kita
Kita lanjut ke next ya. Selanjutnya mungkin Rian Shi. Oke, Rian 학생. 이거는 쌤. 뭐예요? 네. Ciut. Ya, betul. Ciut. Ini berarti huruf apa, Kak? Huruf J? J. 맞아요. JJ. JJ jadi C ya. Kalau ada 2J jadinya C. Oke. Mungkin oke. Oke, ini. Oke. 혹시 리안 씨 boleh baca yang bawah ini juga ya. Jajangmyeon ya. Iya, oke. Jajangmyeon. Mungkin 여러분 tahu ya, jajangmyeon. Itu kayak mie ramen yang warnanya hitam, itu namanya jajangmyeon. Oke. Nah, tapi kesalahan umum tuh biasanya bacanya jajangmyeon. Tapi bacanya itu jajangmyeon. Oke, karena 2J jadi C, makanya dia jadi sorry. Ya, sorry teman-teman. 죄송해요. Ini gini ya. 짜장면. 짜장면. Oke, 짜장면. Oke, coba teman-teman boleh dibaca 짜장면. Jajangmyeon. Betul. Betul. Oke, jadi jangan baca jajangmyeon ya. Kalau jajangmyeon itu emang biasanya kalau misal di Google kita kalau cari emang core-nya pakainya JAJANG myeon. Tapi kalau teman-teman mau terdengar seperti orang Korea bacanya jajangmyeon. Oke. Oke, yap. Oke, jadi ini kita tadi udah belajar ya. Ada huruf konsonan basic dan juga gabungan. Gabungan ini hanya G, GG jadi K, DD jadi T, BB jadi P, SS, dan juga JJ jadi C. Oke, untuk huruf lain seperti yang ini, yang K, T, P, dan C, C, dan juga H, itu dia nggak ada double-nya ya. Jadi selalu single. Oke, khusus yang plain yang di atas ini dia double. Oke, teman-teman. Oke. 그러면 여기까지 sampai di sini. 혹시 질문 있으세요? Ada pertanyaan dari teman-teman atau dari 여러분? 질문이 있으세요? 없어요. 없어요. 오케이. 다른 친구들이 어떠해요? teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan? 없어요. 없어요. 쌤. 없어요, 리안 씨? 없어요, 쌤. Oke, iya. Oke, mungkin kita sedikit belajar ya. Kalau misal Sam untuk kelas kedepannya bilang 질문 이 있어요. Oke, 질문 itu artinya pertanyaan. 있어요 artinya ada. Jadi kalau misal Sam bilang 질문이 있어요 artinya apakah ada pertanyaan? Kalau misal teman-teman bilang ada, oke, kalau ada, teman-teman bilang 네, 있어요, Sam. 네, 있어요, Sam. Oke, kita coba belajar yes dan no ya. Kalau yes, 네. Kalau no, 아니요. Atau 아니 juga boleh ya. Oke, kalau misal gak ada pertanyaan berarti 아니요, 없어요. Oke, 아니요, 없어요. Kalau ada, 네, 있어요. Oke. 없어요, 여러분. Oke, 없으면 kita lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Nah, ini kan kita sudah tadi belajar ya, konsonan dan juga vowel atau huruf vokal. Selanjutnya kita belajar cara menulisnya ya, teman-teman, cara menulisnya. Oke, kita lihat dari yang nomor 1 dulu ya, nomor 1 ini. Oke, jadi kalau yang nomor 1 ini terdiri dari dua huruf saja ya, 2 huruf, lalu vokalnya tegak, Oke, jadi kalau misal dalam bahasa Korea itu kalau 2 huruf pertama itu nggak mungkin dua-duanya konsonan ya, tidak mungkin dua-duanya konsonan, pasti ada vokalnya. Oke, dua-duanya konsonan.
Jadi kalau huruf tegak dari kiri ke kanan. Cara bacanya juga dari kiri ke kanan, cara penulisannya juga dari kiri ke kanan. Oke, misal T dan O. Oke, ini kan huruf pertama, ini huruf kedua. T kita tulis dulu T. T kan seperti E. Lalu O. O itu tadi huruf tegak dan panahnya kemana? Panahnya ke kiri. Jadi ini bacanya to. To. Oke, jadi tulisnya bukan di atas bawah tapi kanan ke kiri. Kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan. Kirinya dulu itu huruf pertama berarti. Ini huruf pertama K. Lalu yang di kanan A. Berarti ini bacanya K. Oke. Yang kedua ada huruf tidur. Huruf tidur itu konsonan di atas dan vokalnya di bawah. Ya, oke. 그러면 Kak Nabila 씨, oke? boleh dibaca ini? Tuh. 맞아요. Tuh. Oke, dia bacanya dari atas ke bawah, begitupun dengan penulisannya dari atas ke bawah. Kalau yang tadi huruf tegak dari kiri ke kanan. Kalau huruf tidur atau vokal tidur dari atas ke bawah. Oke. Next ada gabungan. Oke, gabungan. Kalau gabungan itu konsonannya dulu ditulis. Konsonannya apa? Kalau misal gak ada konsonan ya tulis atau gambar lingkaran. Lalu vokal pertamanya misal kita tulis U. Lalu vokal keduanya E. Jadi W. Ya, W. Oke, teman-teman nggak usah tulis tidak usah tulis lingkaran lagi ya untuk vokal atau vokal kedua. Jadi karena ini gabungan ya, yang seperti yang kita tadi sudah pelajari, tulisannya langsung digabung aja jadi satu kesatuan seperti ini. Oke. Kalau gitu Kak Hanifah boleh baca yang ini. 그러면 이게 뭐예요? Gua 네, 잘했어요. 과. Oke, jadi bacanya dari atas kiri ke bawah ke kanan. Ya, atau dari atas lalu kesatuan ini nih, yang di bawah sama yang di samping. 과. 맞아요. 잘했어요. Kak Hanifah. Oke. Nice. Oke, next. Kita ada disusun 3 gini teman-teman. Oke, jadi ingat kalau misal vokalnya huruf tegak dari kiri ke kanan. Kalau vokalnya tidur dari atas ke bawah ya. Nah, ini vokal tegak. Oke, kalau vokal tegak kalau yang di atas ini kan tadi hitungannya 2 huruf ya, teman-teman. G A, D O, G W. Oke, kalau yang di bawah ini 3 sampai 4 huruf ya. Kalau 3 huruf gimana? Kalau 3 huruf dari kiri juga, dari kiri ke kanan ke bawah. Cara baca maupun cara tulisnya begitu ya. Jadi coba Kak Gama boleh dibaca Kak, dari kiri atas ke kanan atas ke bawah. 네, 여보세요? Kak Gama? Bentar, Kak. 오케이, 네, 괜찮아요. Itu. Oke, kita coba cari huruf atau konsonan yang paling kiri ya Kak, yang paling kiri. Paling kiri, bentar. 오케이, 괜찮아요. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantu nggak? Yang ini apa? C. C. 맞아요. Ya, oke. Jadi yang pertama, huruf pertama itu J.
Oke, lalu ke gamma selanjutnya yang garis vertikal. Itu vokal apa, Kak? I, 맞아요. betul. Kalau yang bawah, B, 맞아요. betul. Jadi bacanya gimana, Kak Gamma? apa ya? Jeep. Ya, betul. Chip. Oke, chip. Oke, jadi kalau ada tiga partikel seperti ini, bacanya dari kiri, kanan, bawah. Kiri, kanan, bawah. Kiri, kanan, bawah. Oke, chip. Betul. Betul. Oke. Oke, untuk huruf atau huruf vokal, posisinya selalu di kanan ya teman-teman. Posisinya selalu di kanan. Kalau misal di depan itu antara vokal atau lingkaran. Kalau misal dia emang huruf pertamanya vokal, ya ditambahin lingkaran. Kalau misal huruf pertamanya konsonan, ya diganti dengan konsonan. Yang nomor 1 ini ya. Oke. Oke, selanjutnya kita belajar huruf tidur. Huruf tidur tapi ada 3 huruf. Oke. Yang ini bacanya dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Oke, coba Kak Salsa. Oke, Kak Salsa, coba boleh cari tahu dulu nih yang paling atas itu hangul apa? B, 맞아요, B. Lalu vokalnya? O, 맞아요. Lalu yang paling bawah? M, Betul. Kalau dibaca secara satu kesatuan, jadi O, 맞아요. 봄. Oke, 봄. Bukan pom, tapi pom. Oke, pom. Oke. Sip. Dari atas ke bawah. Kalau untuk vokal tidur. Kalau vokal tegak dari kiri, kanan, bawah. Kiri atas, kanan atas, bawah. Oke. Ini untuk 3 huruf ya teman-teman. 3 huruf. Ini juga 3 huruf teman-teman. 3 huruf. Oke. Kalau ini kan yang atasnya huruf gabungan ya, atau vokal gabungan. Jadi kita baca dulu nih atasnya dulu apa, lalu yang bawahnya. Oke, coba di sini Kak Konita Kak Konita boleh? uang, Wah, 잘했어요. betul. Oke, mungkin Kak Konita boleh coba dibedah dulu atau dibagi dulu. Yang atas ini apa, Kak? Hmm? terus Ya, ya wah, terus yang ang, bawahnya? 잘했어요. betul. Jadi wang, ya bacanya wang dari atas ke bawah. Oke, karena yang atas ini itu compound vowel atau gabungan vokal. Oke, sip. Nah, terakhir ini kalau misal ada 4 huruf ya, ini mungkin sedikit sulit ya, sedikit kompleks cara penulisannya. Oke, ini 4 huruf. Kalau 4 huruf gimana? 4 huruf tetap dari pokoknya selalu dari atas kiri ke kanan. Lalu ke bawah, kiri, ke kanan. Oke, kita coba ke Atika. Oke, ke Atika. Yang kiri atas apa, Kak? Huruf apa itu? Bentar ya, sesungguhnya. Oke, ke sana ya. Yang atas itu, tadi lupa tuh. Kayak pintu atau jendela, tapi 맞아요. di, Lalu yang itu yang sebelah kanan. A, 맞아요. Ya, betul. da, Lalu yang kiri bawah, Kak. R, Ya, oke. Kalau L di bawah pasti kalau L di bawah bacanya L, bukan R. Kalau di depan atau di atas posisinya dia bacanya R ya, Kak. Jadi ini bacanya pakai L. Oke? Lalu huruf terakhir. K,
Oke, ya betul. Dek, 잘했어요. Kalau dibaca jadi gimana, Kak? Duck, Betul. Dek, 맞아요. 닭, 닭. duck. Oke, Oke, kalau misal ada huruf seperti ini, ada di bawahnya ada dua konsonan, itu biasanya umumnya ya, tidak semua situasi, tapi umumnya yang L ini gak dibaca. Jadi bacanya duck, duck. Oke, bacanya duck. Oke, mungkin kita belajar tentang peraturan membaca di minggu depan, teman-teman ya. Namanya 받침. Oke, hari ini perkenalan Hangul aja. Oke, duck. Oke, sip. Oke, coba kita sekarang belajar cara membaca ya. Boleh Kak Afif coba baca yang paling atas. 3 huruf tersebut. 네, 봐줘. 오케이. 네, 파죠. betul. 네, 파죠. 네, 너무 잘했어요. 그러면 다음에는 selanjutnya Kak Edia, boleh dibaca yang bawah. Yang bawah. Ya, yang ini. Sorry. Nih. 3 itu ya. Berarti itu ki. Betul, ki. Lalu yang sebelahnya? Itu sebelahnya D sama de. Ki, Ya. de. D sama? Terus yang i, ya. Ya, betul. D 맞아요. Ya. Oke, jadi ini bacanya D, bukan dae atau da, tapi bacanya D. 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 Yang ini bacanya ya. 오케이, 네, 잘했어요. 감사합니다, Kak Adia. 그리고 Kak Afif, 감사합니다. Oke, kita lanjut ya ke yang ini. Yang ini boleh Kak Nabila. Yang atas boleh coba dibaca. 네. 네. 소코피오. 와, 오케이. 네, 잘했어요. 소코표. 너무 빠르네요. cepat sekali, Kak Nabila. 잘했어요. Oke. Next yang bawah. Sekarang Kak Busaina. Yo, Oke. Yang ke bawah, Kak. Kalau panahnya ke bawah. You. Ya, kalau misal yo, itu dia panahnya ke atas. Gitu. 오케이, 네. 오케이, ini you. 그리고 다음에는 yang sebelahnya. G atau G? Oke. Ini bacanya g, ya. Eu bacanya e. Jadi seperti gambarnya kan garis horizontal. Jadi mulutnya juga harus seperti garis horizontal. Jadi ini bacanya g. Ya, g. Oke, selanjutnya. Oke, ini dari atas ke bawah, Kak. Yang atas huruf apa? Atas. Atas. Kayak S, cuman dia ada atapnya. Itu J. Ada atap. Ya, ya, itu J ya, Kak. Atau biasanya kalau misal mungkin di buku tulisannya kayak gini, ya. Itu namanya J. Oke. Lalu yang bawah vokal apa, Kak? U. 네, 잘했어요. U. Berarti bacanya? 유구주. Ya, 맞아요. 유, 그, ya. Bukan 그. 그. 오케이. 유, 그, 주. 오케이. 네, 잘했어요. 오케이. Oke, ini lumayan susah ya teman-teman, tapi harus 있어요. 화이팅, pasti bisa.
Oke, kita coba yang ini kan tadi sudah ya. Ini chip ya. Chip artinya rumah ya, teman-teman. Chip. Oke. Oke, coba ini Kak Salsa. Mhm. Saut, Oke. Oke. set, Ini S ya kan, Kak? Lalu yang ini P, ya. Lalu yang bawahnya T, betul. Jadi bacanya set. Oke. Oke, set artinya 3. Kayak hana, 둘, set. Hana, 둘, set. Set cara penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Set. Oke, bukan ses, tapi set. Karena S-nya di bawah jadi T. Oke. Oke, next yang ini mungkin Kak Risma. T ya. 뼈빵, Oke. 맞아요. oke. 벽. Yang ini boleh dibaca lagi, Kak? 빵, 맞아요. betul. Pang. Ya, dia walaupun 2B bacanya P. Oke. Pang. Pang artinya roti. Oke, ini 벽. Ini tulisannya gini ya, teman-teman. Jadi Y sama Yo sama B-nya tidak digabung. Oke, 벽 artinya wall atau tembok. 벽. 벽. Ini pang. Pang. Oke. Coba yang ini atas Kak Kak Nabila mungkin. Boleh. Kak Nabila? Salsa ya, Kak? Ya, D. Oh ya. Meat. 맞아요. Oke. Ini bacanya dari kiri ke kanan ke bawah. Ya, M-I-T. Meat. Yang tadi juga dari kiri ke kanan ke bawah. Yang pang juga kiri kanan bawah. Oke. 오케이. 네, 그러면 마지막은 하니파. Dal. 맞아요, 달. Oke, ini kan D, A, L. Kalau L di bawah bacanya ya L gitu. Kalau di depan bacanya R ya, teman-teman. Walaupun 달. Oke, 달 artinya bulan. Mid artinya di bawah. Oke. Jadi 집, 셋, 밑, 벽, 빵, 달, 달. Oke. Oke. Oke, kalau gitu sebentar ya. Coba kita lihat beberapa contoh. Oke, kita lihat langsung ke beberapa contoh aja. Oke. Oke. Mungkin di sini ada yang tahu nggak ini bacanya gimana? Abang. 가방, 잘했어요. 가방. 가방 itu artinya tas. Oke, 가방. 가방. Tasnya bisa apa aja? Bisa backpack, bisa sling bag. Pokoknya segala jenis tas namanya 가방. Oke. Ini G, ini A, ini B, ini A, ini eng. 가방. 오케이, 잘했어요. 오케이. 그러면 이거는 뭐예요? Kim, 잘했어요. Kim. Oke, Kim. Oke, karena ini bacanya Kim. Betul, Kim. Ya, walaupun G-nya di depan bacanya Kim. Oke, Kim. Misal kayak Kim artinya rumput laut ya, teman-teman. Bisa rumput laut atau nama marga. Misal kayak Kim Taehyung. Tuh, Kimnya bukan Kim rumput laut Taehyung ya, tapi Kim di sini nama marga. Oke, Kim Taehyung atau Kim rumput laut gitu ya. Oke. Oke, next. 이거는 뭐예요? Namu. Wah, Dek, 잘했어요. Namu, ada yang tahu nggak artinya apa? Menurut gambarnya gitu. Pohon. Betul. Dek, 잘했어요.
pohon ya. Pohon artinya namu. Namu. Kalau terlalu cepat atau masih nyatet, boleh bilang atau boleh unmute aja atau chat di chat box ya teman-teman, takut kecepatan gitu ya. Oke. 그러면 mungkin aku tanya Kak Gama, 이거는 뭐예요? Cara bacanya, Kak Gama? Bentar, Feb. 오케이, 네, 괜찮아요. Mulai dari atas ya, Kak. Mulai dari atas. N, itu Nah, N. N. Ya, lalu ke bawahnya vokal apa? U, Ajayo, betul. Lalu selanjutnya, yang huruf selanjutnya, itu ini sama ya, Kak? Dua-duanya sama. Arahnya kan sama. Berarti sama oh dua-duanya. iya, berarti N juga ya? Ya, betul. Mungkin di sini mungkin yang ini sedikit lebih pendek gitu ya. Tapi patokannya sih sebenarnya arahnya aja sih, Kak. Ya, kalau arahnya sama berarti ya sama gitu ya. Ya, berarti ini N. Lalu yang huruf tegak arah ke kanan panahnya. Betul. Berarti cara bacanya Nuna, baca Nuna artinya apa, Kak Gama? Tahu? nggak tahu Kak. Oh, nggak tahu. Oke. Oh ya, ada yang tahu? Kakak kepanggilan orang yang laki-laki. Betul. Iya. Jadi untuk laki-laki kalau ingin memanggil kakak perempuan manggilnya Nuna. Oke. Nuna nomu yepo. Mungkin lagunya Shiny ya. Nuna nomu yepo. Ya, Nuna artinya kakak perempuan. Oke. Tapi kalau misal perempuan mau manggil kakak perempuan bukan Nuna ya teman-teman. Ada yang tahu nggak? Uni. 맞아요, 맞아요. 언니. Tulisannya seperti ini ya. 언니. Jadi O terlebih dahulu, lalu N, lalu NI. 언니. 언니. 맞아요. 언니 sama Nuna. Oke, mungkin karena kita lagi bahas panggilan kakak gitu ya. Kalau misal kakak, perempuan ke kakak laki-laki gimana teman-teman? Opa. Opa. 네, 맞아요. 오빠. Oke. 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 O biasa O. Pa. Pa, dia kan pakai P ya. Bacanya pa, bukan ba. Pakai P. Tapi pakai 2B ya, teman-teman. Ya, jadi ini bacanya opa. Oke, jangan pakai P. Opa. Opa khusus untuk perempuan memanggil kakak laki-laki. Kalau laki-laki jangan bilang opa ya ke kakak laki-laki yang lebih tua. Oke, kalau misal laki-laki memanggil kakak laki-laki, gimana teman-teman? Hyung. 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 Oke. Oke, Kak, Rian sih bukan Hyung ya, Kak, bukan Hyung. Ya, emang kalau misalnya biasanya di drama atau di Google gitu, emang tulisannya Hyung. Tapi bacanya Hyung. Oke, Hyung. Hyung. Boleh, yuk coba kita baca bareng-bareng Hyung. Hyung. Oke. Hyung. Oke, sip. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kelasnya berakhir, 혹시 질문이 있어요? 아니요, 없어요. 있어요. 없어요. 없어요. 오케이. 없어요? 오케이. 있어요. 있어요. 오케이. 있어요, 쌤. Rian ya. Oke, Rian sih, 네. 네. 질문은 뭐예요? Ini saya mau nanya, itu kan tadi ada kayak kita belajar set tadi. Aku masih bingung bedain mana yang S sama T kalau dia sama gitu. Kalau saya kan itu sama. Terus yang tadi ada oke. set misalnya. Nah, Oke.
Ini ya, betul? Iya. Nah, Oke. sedangkan tadi kita waktu tadi yang nunanya itu sama juga itu. Itu kayak cara bedain misalnya itu mana yang emang beda hurufnya, mana yang sama kayak gitu, Sen. Oke. Oke. Mungkin oke, ini kan S ya. Ini S, lalu sebelahnya huruf vokal E, ya kan Kak? Nah, yang bawah ini juga sama S, ya. Yang bawah S. Tapi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, S kalau di bawah dia jadi T, otomatis selalu. Oke, jadi bacanya set. Sampai sini jelas kalian? Nih, Sam, kamsahamnida. Oke. Ya, kalau yang Nuna tadi kenapa ya, Kak? Yang Nuna maksudnya kenapa sama gitu ya? Maksudnya itu sama cuma karena kan beda apa namanya cara ininya sih. Cuma aku baru tahu tadi konsonan kalau itu yang baru di bawah. Itu paham saya. Oh, oke oke oke. Aku Ya, baru ingat. oke oke oke. Ini N-nya sama-sama di depan ya, Kak. Sama-sama di depan. Di depan itu maksudnya di atas, ini kan di atas. Di atas tuh hitungannya di depan. Lalu ini juga di kiri, di depan. Pokoknya kalau sesuatu yang hurufnya di atas, paling atas, lalu paling kiri, itu namanya konsonan depan ya, teman-teman. Konsonan depan. 오케이. 네, 질문은 감사합니다. 리안 씨, 감사합니다. 오케이. 그러면 kalau nggak ada pertanyaan lagi, 오늘 수업은 여기까지입니다, 여러분. Pelajaran atau materi hari ini sampai sini aja ya. Jadi mungkin sedikit review, kita hari ini sudah belajar semua Hangul ya. Mulai dari vokal, konsonan, mau itu vokal gabungan atau vokal basic, konsonan biasa maupun yang double. Oke, jadi sekarang tugasnya teman-teman yaitu untuk menghafal semua Hangul, mulai dari yang basic maupun yang gabungan. Jadi tolong untuk sebelum pertemuan selanjutnya, tolong dihafalin ya teman-teman. Karena kalau belum bisa menghafal Hangul, bakal susah untuk catch up materi selanjutnya. 알겠어요? 네. Oke, kalau misal saya bilang 알겠어요, teman-teman boleh bilang 알겠어요, Sam. 알겠어요. Algesaya, Sam. Ya, 알겠어요 artinya apakah sudah paham gitu ya? Apakah paham? Oke. 네, 그러면 여기까지입니다. 오늘 수업은 다들 고생 많았어요. semuanya good job. 잘했어요. 감사합니다. 여러분, 감사합니다. 네. Oke, aku balikin ke Kak Lintang ya. 네. Oke, 감사합니다, Valeska Sam. Ya, jadi kelas hari ini udah selesai, mungkin agak kelebihan beberapa waktu. Jadi mungkin kita bakalan ada sesi dokumentasi. Boleh on cam dulu kakak-kakak semua. Kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Oke, kepada operator saya persilahkan. Teman-teman sudah pada siap semua ya. Dihitung 3, 2, 1. Sebentar, kita mau save dulu. Satu kali lagi ya. Oh, Oke, siapkan pose yang lain. Kita hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih pada Kang Pandu dan kakak-kakak yang telah menghadiri kelas Bahasa Korea pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Valeska SM karena materinya sangat-sangat ini main opening banget lah gitu. Oke, sampai di sini kelasnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. 안녕히가세요. Annyeong, 감사합니다, Valeska Sam. Ya, 다음 주에 만나요. See you next week, teman-teman. 안녕. Yang Sam. 네.